Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di bawah happy, di bawah enjoy aja udah. Misalnya nih, Assalamualaikum sahabat Krause. Pemilik proyek atau yang biasa juga disebut dengan owner tentunya ingin hasil akhir yang maksimal dari sebuah pekerjaan konstruksi yang mereka rencanakan. Beberapa di antaranya adalah pekerjaan konstruksi tepat waktu atau sesuai dengan schedule yang sudah ditentukan. Yang kedua, hasil akhir yang maksimal, dan tentunya di kemudian hari tidak ada masalah yang akan timbul. Untuk mendukung hal-hal di atas, banyak owner memiliki kesulitan. Di antaranya, satu, pemahaman teknik yang terbatas. Yang kedua, membantu kontraktor pelaksana menyelesaikan apabila terjadi masalah dalam proses pelaksanaan. Yang ketiga, kontraktor tentunya harus diawasi untuk memastikan desain perencanaan dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk itu, salah satu solusi yang tepat dari para owner ini atau pemilik proyek ini adalah dengan menggandeng konsultan pengawas. Lalu seperti apakah yang namanya konsultan pengawas itu? Apa fungsi dan tugas dari konsultan pengawas itu? Dan apa saja kewenangan konsultan mereka di lapangan? Dan apa saja kewenangan mereka di lapangan? Dan apa bedanya antara manajemen konsultan dengan konsultan pengawas? Nah, saat ini di sebelah saya sudah ada seorang set manager dari konsultan pengawas dari PT Yodia Karya, yaitu Bapak Dani. Nah, kita akan berbincang-bincang lebih jauh, menggali jauh lagi tentang apa itu MK, apa itu konsultan pengawas. Oke, selamat siang Pak Dani. Pak Dani bisa dijelaskan sedikit Pak tentang yang namanya MK atau konsultan pengawas itu apa Pak? boleh. Jadi MK atau ya MK atau konsultan pengawas itu sebenarnya tugasnya adalah menjadi sebuah tim tangan kanannya dari seorang owner. Jadi kan seorang ya, owner. jadi kalau secara konstruksi itu kan sebenarnya ada pemberi kerja atau biasa kita sebut sebagai owner. Lalu ada orang yang melaksanakan pekerjaan yang biasa kita sebut juga sebagai kontraktor. Nah, di tengah-tengahnya mereka itu adalah biasanya kita seorang konsultan pengawas. Konsultan pengawas betul. Ya, jadi konsultan pengawas itu sebenarnya tim juga. Jadi terdiri dari beberapa orang, nggak cuma dari satu orang aja gitu kan. Jadi ada beberapa tergantung dari keahlian yang dimiliki. Betul. Jadi ada yang mereka itu spesifikasinya di bidang masing-masing gitu. Dan tugasnya itu sebenarnya adalah melaksanakan mengawasi kontraktor agar bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat gitu. Dan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Ya, jadi secara nggak langsung terus mengawal kontraktor ini supaya sesuai dengan target yang disebutkan, sesuai dengan target apa yang dimaukan oleh owner itu Pak ya. Betul. Selain dari target juga sebenarnya kita berperan juga sebagai problem solver lah. Secara tidak langsung seperti itu. Jadi ketika misalnya ada keinginan dari owner kepada kontraktor, gimana cara itu bisa terwujud, kita bisa memberikan solusi-solusi agar kontraktor bisa melaksanakan itu. Atau kebalikannya, kontraktor ketika mau melaksanakan suatu pekerjaan terdapat masalah, kita juga bisa memberikan solusi di situ. Jadi kita berada di tengah-tengah sebenarnya antara owner dan kontraktor. Oh, jadi salah satu contohnya misal dalam pelaksanaan owner ingin mengerti spesifikasi gitu Pak ya. Atau menurut untuk dalam mengejar waktu tiba-tiba ada urutan kerja yang dirubah. Itu salah satu tugas dari konsultan pengawas Pak ya. Dan kita kan mengkaji juga. Jadi let's say misalnya kontraktor bekerja dengan speed tertentu gitu, gigi 2 misalnya. Gimana caranya dia bisa sampai ke gigi 5? Ya itu kita bantu percepatannya di mana, apa yang harus dilakukan. Membantu mengarahkan. Dan membantu mengarahkan ketika kontraktor sudah keluar jalur, itu juga perlu, itu tugas kita juga. Oke, jadi fungsinya sangat bermanfaat untuk owner tentunya Pak ya. Dua-duanya. Kalau kalau kontraktornya ada masalah, masa nggak dibantuin juga? Ya kan, pasti dibantuin juga. Nah, lalu yang MK tadi Pak, bisa dijelaskan sedikit Pak tentang MK atau manajemen konsultan Pak? Jadi kalau lebih spesifiknya lagi itu ada dua sebenarnya dalam peraturan perundangan, yaitu sebenarnya ada dua. Ada supervisi itu hanya tim atau
atau badan yang ditunjuk untuk mengawasi berjalannya proyek. Tapi ketika kita meng-hire sebuah manajemen construction, berarti itu budgetnya owner pun kita bantu untuk bisa menjaga itu. Jadi owner ingin hasil yang maksimal dengan low budget. Ya, Salah satu tugas dari MK. ya. Jadi saya ceritain sedikit lah, misalnya sebuah tender gitu. Ya. Sebuah tender itu dilaksanakan oleh biasanya pemerintah nih, misalnya pemerintah melaksanakan sebuah tender. Sebuah tender itu kan di-announce nih di secara online kan, daring online. Sekarang kan udah LPSE lah intinya. Nah, kontraktor kan mencari nih, oh saya mau ikut tender ini. Nah, tender itu bisa disusun oleh MK tapi tidak oleh pengawas. Bedanya adalah di situ. Atau yang garis besarnya MK itu sebuah perencanaan, konsultan pengawas, pelaksanaan, Pak. Bisa dikatakan seperti itu nggak? Enggak juga. Karena dalam konstruksi sendiri perencanaan itu ada di segmen sendiri lagi. Pra konstruksi. Prakonstruksi, Ya. perencanaan itu. Kalau MK itu lebih ke arah di mana ketika sudah mau dilaksanakan kita bisa ikut di situ. Jadi misalnya membantu untuk pemilihan kontraktornya, kualifikasi dari kontraktornya. Ada beberapa kontrak MK yang seperti itu, tidak semuanya, saya juga nggak nyebutin itu secara general seperti itu, tapi ada beberapa yang seperti itu. Oke lagi. Nah, sebagai konsultan pengawas nih, berdasarkan pengalaman Pak Dani, hal teknis apa sih Pak yang biasa sering ditemui di lapangan Pak? Banyak sih. Ada, kalau kita berbicara masalah hal teknis sebenarnya kalau di masing-masing bagian pekerjaan tuh banyak banget. Banyak banget. Jadi contohnya Pak? Misalnya struktur bawah. Kita ngambil struktur bawah. Ya. Bottom struktur. Oke. Jadi struktur bawah itu kan kaitannya kan dengan tanah nih. Dengan tanah, dengan air, dengan kondisi lahan yang ada di situ. Itu cenderung lebih banyak masalahnya. Contohnya misalnya kita mancang di satu titik itu dengan kedalaman 21 meter misalnya. Iya, berdasarkan sondir yang sudah ditentukan. Ya, kita nyampe nih, di titik ini 21 meter tembus. Ternyata di jeda 1 meter berikutnya kita mau tes lagi, hanya ketemu 8 meter. Apa yang harus dilakukan? Nah, hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya trouble juga, ya kan? Harus diapain gitu. Atau jangan-jangan beda semeter lagi pancangnya nggak bisa masuk nih sama sekali, cuman 4 meter misalnya. Hal lainnya juga misalnya kita berkutat dengan struktur bawah, ya lebih banyak terhadap air tanah. Baru digali 2 meter ternyata muncul air. Jadi airnya tinggi, jadi harus ada dewatering, atau airnya harus dikuras dulu, segala macam treatment seperti itulah. Nah, itu kadang-kadang kan kontraktor tidak boleh, secara rulesnya kan kontraktor tidak boleh melaksanakan kegiatan tanpa seizin dari pengawas. Jadi apabila tadi timbul masalah yang tadi, kontraktor juga tidak boleh mengeksekusi versinya mereka. Tidak boleh. Jadi harus berkoordinasi dulu, intinya sih sebenarnya seperti itu. Jadi koordinasi, ngobrol dulu, Pak kita mau melaksanakan ini kira-kira seperti apa, apakah diizinkan atau tidak. Kalau memang sudah mendapatkan izin, ya baru kita laksanakan kerjaan tersebut. Jadi koordinasi di lapangan tetap harus berjalan. Iya dong, harus. Dan pembahasan teknis ini tetap juga walaupun menyimpang dari desain, karena faktor yang tadi disebutkan itu, hal teknisnya juga tetap harus diperhatikan Pak ya? Betul. Oke Pak, sekarang Pak, udah berapa lama Pak jadi konsultan pengawas Pak? Baru sih saya, dari 2017 kali ya, baru 3 tahun. 3 tahun ya Pak. Iya. Tapi happy nggak Pak kelihatannya? Happy ya? Ya, karena semua pekerjaan tuh harus dibawa senang. Kalau enggak, berat. Iya, benar Pak. Jadi dinikmati dulu, dijalanin, terakhir tuh baru dirasain. Iya. Kalau enggak kan segala sesuatu yang kita lakuin kan akan selalu berat jadinya. Harus dinikmati dulu. Nah, kalau boleh tahu nih basicnya edukasinya Pak Denny ini apa nih Pak sebenarnya? Saya seorang lulusan teknik perminyakan sebenarnya. Kok bisa kebangunan Pak?
itu jalan hidup. Itu jalan hidup. Luar biasa. Itu Nah, ini buat sulit sahabat tuh. konstruksi nih. Iya. Ternyata kadang kita tidak bisa memilih jalan hidup itu ya. Betul. Kita mempelajari apa, kita sekolah apa, Iya. ternyata tujuan hidupnya, jalan hidupnya berbeda gitu ya. Ya, jadi Tuhan yang sudah menggariskan. Jadi kalau itu saya nggak bisa komen banyak tuh kenapa kok awalnya ini terus jadi ini. Banyak sih sebenarnya pertanyaan kayak gitu tuh banyak saya terima. Kenapa kok bisa gitu? Kenapa kok dari sini larinya ke sini gitu? Tapi ini menarik tuh. Coba Pak sedikit dijelasin perjalanannya nih Pak. Dari juragan minyak ke juragan bangunan nih Pak. Oh, Gimana iya, ceritanya iya, Pak? iya. Awalnya memang saya masuk konstruksi itu di tahun 2014 ya kalau nggak salah. 2014. 2014 pertama kali saya masuk di konstruksi. Iya. Dan itu bener-bener saya nol banget buat masuk di konstruksi itu nol, nggak punya ilmu semua segala macam. Itu di proyek, di kontraktor, atau di konsulan? kontraktor. Di Saya kontraktor? pertama masuknya ke kontraktor. Sebagai apa Pak di kontraktor? Dulu sebagai drafter. Oh, tukang gambar, Ya. drafterman. Ya, drafterman. Dijadiin drafter tapi nggak bisa ngoperasin AutoCAD. Kok Gitu. bisa gitu? Nah, di situ cerita uniknya sebenarnya. Ya oke, kan, kita satu coba. bulan pertama Ah, saya benar-benar belajar AutoCAD itu apa. Ya kan cari tahu nih apa sih sebenarnya segala macam. 2 bulan belajar mengenai konstruksi itu apa aja sih isinya. Isinya apa aja? Nah, itu benar-benar dari nol, benar-benar saya sama sekali nggak tahu. Ibaratnya kalau ditanya besi D13 misalnya, di form 13 itu apa sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena saya tahunya pipa tubing, pipa produksi segala macam, alat bor ya kan, bor pengeboran perminyakan. Nah, dari 3 bulan udah mulai tuh. Udah mulai ngerti, udah mulai paham. Belum juga. Belum juga. Jadi prosesnya 3 panjang perjalanannya. Ya, 3 bulan pertama itu Nah. hal terberat tuh. Ibaratnya udah dipandang sebelah mata lah sama segala macam, semua terutama atasan ya, karena kan Iya. kita masih jadi bawahan, terus udah mulai udah mulai dapat feedback lah. Oh, kalian kurang mampu gini, sampai akhirnya saya meminta untuk ya udah boleh kasih kesempatan saya 1 kali lagi untuk bisa berubah. Ternyata dikasih kesempatannya, di situ baru saya manfaatin benar-benar namanya gimana sih konstruksi itu berjalan tuh seperti apa sih, apa yang harus dilakuin sih sebagai seorang dengan job desk ini gitu kan. Di situ baru saya belajar dan sampai akhirnya bos saya udah memberikan kepercayaan, terus ya sampai sekarang Sampai sekarang ya. sampai sekarang dengan pindah-pindah, jadi dari kontraktor, awalnya dari kontraktor, drafter, dari kontraktor drafter naik Selanjutnya, ke pindah ke engineer, engineer. site engineer, terus habis Engineer. itu baru saya jadi SM juga pernah di apa namanya di salah satu kontraktor juga. Habis itu baru saya pindah ke perencanaan. Ya. Habis dari perencanaan baru 3 tahun terakhir ini saya masuk di sebagai MK. Jadi dari hulu sampai hilir tuh Wah, udah luar nyobain. biasa banget. Tapi dari rentang waktu 6 tahun sudah sampai Ya. di posisi seperti ini luar biasa loh Pak. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. cara belajarnya seperti apa nih Pak? Kalau boleh Cara mungkin biar belajarnya- sahabat konstruksi Ya. biar tahu nih, buat Boleh. jadi ada inspirasi ya buat Ya. mereka bagaimana mengejar itu mengejar impian ya mungkin buat apa ya. Ya betul. Jadi effortnya itu jangan disamain dengan orang yang sudah bekerja di bidangnya. Kalau misalnya memang sedikit trik sih, saran gitu ya. Jadi ada beberapa memang yang saya terima gitu, ilmu yang saya terima itu memang ketika mau sesuatu dan mau berhasil ya harus memberikan lebih gitu. Memberikan lebih itu dalam arti apa aja ya, dari waktu, dari tenaga, dari money juga. Maksudnya money uang ya. Iya. Ya mungkin kita harus kemana itu kan cost kan sebenarnya. Maksudnya. Kita harus nyewa buku atau beli buku segala macam itu cost. Nah itu dilaksanain gitu. Dan hasil konsisten itu dong, harus konsisten. harus konsisten. Dan hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Dan itu udah janji tuh. Kalau yang agama Islam pasti tahu lah harusnya. Dan harusnya lebih yakin lagi tuh sebenarnya. Jadi kalau bahasa Pak Ustadznya istiqomah. Benar. Ikhtiar dan tawakal. Betul. Iya. Jadi buat sahabat koleksi ini salah satu inspirasi buat Anda mungkin bagaimana bisa sukses beliau sampai sejauh Amin, ini. alhamdulillah. Dari yang tadinya bukan Siapa? backgroundnya bangunan ternyata bisa menjadi di posisi seperti ini jadi seorang site manager. Luar biasa Pak Denny ini ya. Alhamdulillah. Oke Pak Denny, saya mau tanya nih Pak, proyek yang paling berkesan buat Bapak sampai sejauh ini Pak? Proyek pertama. Iya.
proyek pertama saya itu bangun apartemen mewah di daerah Senen. Proyek pertama saya itu yang paling berkesan buat saya. Jadi di situ saya belajar banyak, ketemu orang-orang yang tepat, ya kan. Terus abis itu belajar ilmu juga di sana, didik ilmu. Ya ibaratnya saya mental dididik itu juga di situ, di dunia konstruksi itu di situ juga. Sampai di situ banyak belajar, makanya berkesan sekali. Ya, dan kebetulan kan itu high risk building. High Ya. Banyak ilmunya sih, dari semuanya sih, hampir semua. Itu yang paling berkesan sih. Sampai saat ini Pak. Sampai saat ini. Nah, sampai saat ini. proyek yang paling gak enak Pak. Gak usah Paling diceritain enak, detail Pak gitu. Ya paling cukup. enak. Nggak ada. Sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Oh, jadi jadi setiap proyek yang Bapak jalanin Bapak nikmatin, Ya, Bapak pelajari. ya, Jadi sampai seperti Ya. sekarang ini ya Pak. Kalau ibaratnya gini, kalau dikasih cobaan sama Tuhan, jangan dianggap nggak enak. Wah, Anggap aja itu nikmat. nikmat. Jadi Iya. dibawa happy. Dibawa happy, dibawa enjoy aja udah. Misalnya nih, contoh. ketemu rekan partner yang gak enak, gitu kan? Kan banyak tuh kayak Banyak, gitu kan, benar. banyak Kejadian banget. sekali, Itu umum lah, Umum. Ketemu rekan partner yang gak enak, ya kan? Gimana caranya kita bisa bikin dia enak sama kita? Itu kan balik dari diri kita sendiri. Jadi nggak enak itu seperti tantangan buat Pak Den. Iya, challenge lah. Challenge ya. Ya, karena kebetulan saya suka nyari challenge aja. Gitu. Jadi kalau itu sebuah tantangan, jangan sampai kita kalah di situ Pak. Yoi dong, Wah, luar harus. Jadi anggap aja tantangan tuh pembelajaran baru untuk next level. Kalau main game nih, orang-orang yang suka main game nih kan Nah, biasanya ada level makin 1, 2, 3 sampai 1000 misalnya gitu kan. Makin tinggi makin sulit. Makin tinggi makin sulit kan. Nah, makin banyak tantangannya, harusnya kita makin siap untuk ngadepin level berikutnya. Jadi anggaplah pelajaran, cobaan dan pelajaran itu seperti itu. Jadi nggak ngerasa down. Down sih pasti tetap ada sih ya, pasti tetap ada kayak. Tapi itu harus dilawan dong ya. Harus dilawan. Nggak bisa didiemin. Oke, Pak. Gitu. Nah, kesan-kesannya nih selama jadi konsultan pengawas Pak. Kesan-kesannya yang pasti sih pertama ketemu banyak orang ya, ketemu banyak relasi yang itu jadi banyak teman baru, banyak teman ya. baru, dan silaturahmi itu kan sebuah jalan untuk mencari rezeki juga. Dengan banyaknya silaturahmi banyaknya kawan gitu kan pasti akan mendatangkan rezeki yang banyak. Betul Pak. Iya. Jadi kalau cara syariat Islamnya banyak silaturahmi, banyak rezeki Pak ya. Betul, makanya nih kalau orang-orang yang suka mutus hubungan ya jangan kaget ketika misalnya rezekinya putus gitu. Nah, pesan ada nih sahabat solusi. Gitu Jangan aja. coba-coba putus silaturahmi. Ya, Nanti meskipun rezeki Anda sama mampat musuh. gitu ya. Ya meskipun sama orang yang kita nggak suka atau sama musuh kita misalnya, jangan diputus juga karena someday kita akan butuh musuh kita. Oke, Pak. Gitu. Nah, Pak, ada nggak pesan-pesan khusus untuk para owner atau mungkin yang pemilik proyek nih, tipsnya untuk memilih MK, memilih konsultan pengawas, serta memilih kontraktor? Ada nggak tipsnya? Menurut Bapak? Tipsnya ada Iya. sih, ada beberapa. Jadi kayak misalnya kita mulai dari milih MK misalnya, sebuah owner kan harus milih MK. Yang pasti harus satu visi dan satu misi dulu. Ya kan? Dan orang yang di drop itu harus orang yang memang mengerti di bidangnya. Nah itu kedua. Yang ketiga ya kalau dari sisi owner pasti secara cost ya. Kosnya harus low ya, pasti hasil maksimal. Ya kalau Fungsi secara ekonomi, owner, Pak. iya benar-benar itu nggak salah kok, itu nggak salah. Nah tapi kan memang belum tentu. Maksudnya gini, masih banyak stigma di mana kalau orang bule itu lebih hebat. Ya. Faktor apa yang membuat bule itu lebih hebat? Nggak ada. Kok Nggak gitu? ada. Karena pengalaman saya di dunia perminyakan, ketemu sama orang-orang luar sama aja. Sama aja. Sama aja. Tapi kenapa mereka jadi lebih hebat? Karena kita yang merasa mereka lebih hebat. Itu salah sebenarnya. Oh. Itu juga pesan tuh Jadi ketika stigmanya sudah Iya. seperti itu. iya, Dan ini harus dirubah. harus dirubah. Itu adalah hal di bawah alam sadar kita. Ya let's say kita belajar dari sejarah ya. Itu panjang nih jadi ngobrolnya nih. Jadi belajar dari sejarah kan memang kita dijajah dulu. Tapi jangan jadikan bahwa ketika kita ketemu mereka jadi jiper juga. Gitu. Karena banyak kok partner saya yang orang luar dan mereka juga fan-fan aja, biasa aja gitu, nggak ada yang specialty. Memang ada orang yang benar ahli dan pakar di bidangnya, kalau itu nggak bisa dipungkirin ya. Jadi memang dia udah ahli. Ya tapi ketika ya misalnya nih yang ngelihat channel ini terus mau
nyari kerja terus lawannya orang asing gitu, jangan ngedown dulu gitu. Karena jadi dulu saya juga lawannya orang asing kok, dan nggak perlu tadi takut bisa ya, kok gitu. tetap challenge, Iya lah. nikmati, Iya harus bisa, dan pasti di akhir ada hasilnya. ada hasilnya. Oh terus tadi tipsnya berikutnya, tipsnya. terus habis itu tadi milih kontraktor ya, Iya. milih konsultan pengawas ya. Nah kalau milih kontraktor jelas yang harus kredibilitas lah, kredibilitas, track recordnya bagus. Habis itu Acuannya kredibilitas track record bagus itu ada. gini, biasanya kan ada standarnya tuh. Jadi ketika Ah. kita running sebuah project itu at least sekian persen itu uang ada di dalam company tersebut. Kan kalau di Indonesia ini menggunakan sistem grade nih, Oh, grade secara itu ya. kontraktor Iya, ada kontraktor. sistem grade kan. Grade berapa yang mau di-achieve oleh owner, Nah, ya, betul. karena terkait dengan pendanaan yang dipunyai oleh kontraktor tersebut. Karena dengan ya misalnya kita mau ngerjain proyek 100 miliar misalnya, tapi grade-nya kontraktor itu hanya misalnya cuma 50 miliar, ya mereka pasti akan keteteran ketika harus mengejar segitu. Jadi Itu pengaruh loh terhadap permodalannya, cash flow-nya. mereka cash flow-nya nggak sanggup Iya, ya. bisa jadi nggak sanggup, bisa jadi di tengah jalan mandek. Akhirnya proyeknya Iya, berantakan. akhirnya proyeknya berantakan, jadi nggak selesai, mangkrak ya kan, banyak kan yang kayak gitu kan. Oke, secara admin berarti grade tadi itu ya, atau kekuatan finansial dari Ya, kontraktor. selain itu kapabilitas dari kontraktornya sendiri, maksudnya misalnya kita mau mengerjakan pabrik berhubungan dengan baja, ya kan, ya jangan nge-hire kontraktor yang spesialisnya di bidang ME, karena dia belum tentu mengerti baja. Ya itu ya maksudnya normal lah, normatif aja lah kayak gitu. Ya mau ngerjain ini ya cari yang spesialis di situ gitu. Jadi yang nomor 2 adalah kontraktor spesialisasinya di mana itu yang dipilih. Jangan asal berdasarkan kedekatan aja. Nah ini yang bahaya nih, Pak. Ya centilan dikit lah. Oke. Selanjutnya Pak, ada lagi Pak tipsnya Pak? Tipsnya sih enggak sih, sebenarnya kan rata-rata sudah diatur dalam regulasi sih ya. Regulasi perundangan juga ada, perpu juga ada, peraturan PU juga ada. Jadi tinggal mengacu aja sih sebenarnya untuk para owner-owner. Kecuali memang owner-owner yang bergerak di swasta, mungkin mereka punya acuan sendiri. Karena kebetulan perusahaan saya di bidang perusahaan BUMN, ya berarti kan kita acuannya terhadap peraturan negara. Sesuai perundang-undangan yang berlaku intinya Pak. Oke Pak, terakhir Pak, Ya. dari sekian kontraktor yang sudah pada temui selama ini ya, kontraktor yang menurut pada ini kinerjanya paling bagus nih, khususnya di bidang industri, ada Pak? Ada, Dasar Trio Utama bagus. Oh, Dasar Trio Utama Pak, bagusnya di mana? Pertama dari aset. Aset di Dasar Trio? Aset itu kan dalam arti banyak ya. Aset itu ada workshop, ya kan, workshopnya bagus, workshop bagus, tenaga kerjanya juga bagus. Alat Kedua kerja? alat bukan alat kerja. Kalau alat kerja kan tang obeng dan kawan-kawan. Alat berat maksudnya? Alat berat, ya oke. kan, punya kren, punya excavator. Kenapa? Karena dengan berani berinvestasi di situ berarti sebenarnya secara siklusnya cash flow-nya dari si kontraktor ini dia tidak harus nyewa ke orang kan. Nah, itu kan akan menekan. Dan mereka lebih fleksibel tentunya, Dan karena punya sendiri tentunya ya. punya sendiri, nggak harus bingung-bingung. Nah, selanjutnya Pak, dari schedule kecepatan kerja bagaimana? Dasar Trio Utama ini Pak? Bagus, menurut saya sih bagus. Terutama untuk project yang ini ya, untuk project ini bagus. Kecepatan kerja juga bagus, tapi memang ada beberapa poin yang harus ditingkatin, misalnya kayak kita kan di project itu kan ada hal yang Di luar dugaan. Ya di luar ekspektasi. Ya di luar ekspektasi lah. Ya kan, mungkin problem solving yang kayak gitu-gitunya mungkin lebih diantisipasi ke depannya. Gitu. Terus habis itu juga kan perizinan juga tuh harus menjadi acuan juga. Kenapa? Karena kan setiap pekerjaan itu kan harus dapat persetujuan kan, terutama kan persetujuannya dari konsultan pengawas, dari owner juga. Maksudnya jangan asal selonong boy, seruduk yang ada ketika ada trouble minta orang lain yang buat nanggung. Ini yang Jangan yang seperti itu. Jadi dia sampai saat ini di pandangan Bapak tetap Dasar Trio Utama masih tetap bagus. Masih base kontraktor untuk kelas industri ya. Iya. Kelas industri ya. Kelas industri ya, gitu bisa kelas industri. Karena kelasnya beda-beda. Ya, macam-macam Pak ya. Macam-macam. Oke Pak Dani, terima kasih atas waktunya. Sama-sama.
Demikianlah sahabat produksi, bincang-bincang saya dengan Pak Dani, Site Manager dari konsultan pengawas PT Yodia Karya. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke? Oke.